Perkenalkan, nama saya Safri Nurdin. Saya merupakan salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 di LPTK Universitas Haluleo, Prodi Bahasa Indonesia. Nomor peserta 20169963463. Pada hari ini, tepatnya Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran dengan materi mengidentifikasi informasi dalam cerita fabel dan legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar di SMP 15 Buton, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara. Selamat menyaksikan. Sebagaimana biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, maka kita harus berdoa ya, supaya apa yang akan kita pelajari hari ini bermanfaat dan diridhoi oleh Tuhan. Mudah-mudahan apa yang akan kita laksanakan sebentar berjalan dengan lancar. Saya persilakan Aan untuk sebelum kita belajar, maka kita membaca doa bersama-sama. Doa dimulai. Siapa yang tidak hadir dari sekalian? Arjuna dengan Arfan. Hanya dua ya yang tidak hadir. Bagaimana kabarnya mereka? Oh, tidak ada kabar. Ya, kita doakan mereka, mudah-mudahan pertemuan selanjutnya mereka bisa hadir bersama kita ya. Selanjutnya adik-adik sekalian, kita akan mulai lagi pembelajaran awal kita, yaitu tentang fabel. Ya, kita akan belajar tentang fabel. Mungkin adik-adik sekalian pernah dengar kata fabel? Pernah ya? Siapa yang bisa sampaikan apa itu fabel? Ayo angkat tangan, tidak usah takut-takut. Ayo, siapa yang tahu apa itu fabel? Sebelum sampaikan pengertiannya, mungkin ada yang tahu contohnya fabel? Mungkin adik-adik sekalian pernah dengar seperti apa itu fabel? Begitu. Siapa? Ayo. Contohnya judulnya. Iya. Ada lagi yang lain? Maling tunggang. Burung merah yang sombong tadi Aan. Ya, oke. Itu adalah contoh fabel.
Kira-kira ada yang tahu tidak apa itu Fabel? Ayo, jangan takut. Kalian harus belajar untuk berani berbicara di depan kelas. Oke. Kalau tidak ada, pas. Ada. Ayo siapa coba? Biasanya di senyum ini dia bisa jawab. Silakan. Kalau tidak ada ya berbuat kabur aja. Tapi kalau ada bisa silakan dulu. Silakan. Fabel adalah cerita pendek berupa dongeng yang menggunakan watak yang didekati manusia yang diibaratkan pada binatang. Oke, fabel adalah cerita pendek ya berupa dongeng ya yang diperankan oleh binatang dan berwatak seperti manusia. Itu fabel ya. Yang lain juga ingat ya. Fabel adalah cerita pendek berupa dongeng yang diperankan oleh binatang dan berwatak seperti manusia. Itu pengertian dari fabel. Tadi juga kalian sudah dengar, sudah ada teman, ada sekalian yang jawab tadi contohnya fabel. Ada yang jawab paling kundang, ada yang jawab si kancil dan burung merah yang sombong, ya. Kalau maling kundang itu tepatnya adalah legenda, ya, karena maling kundang itu diperankan oleh manusia, bukan binatang, ya. Mungkin ada sekalian pernah dengar cerita fabel di desa Mangungu ini. Contohnya, kura-kura dan buaya ada ya di desa ini ya. Biasanya itu diceritakan secara turun-temurun. Dalam kalian bisa menjadi cerita pengantar tidur. Oke. Jadi, sekarang kita bicarakan dulu apa manfaatnya kita belajar mengenai cerita. Jadi cerita fabel itu menjadi salah satu materi di dalam kurikulum 2013. Kenapa itu cerita fabel itu dimasukkan menjadi materi pembelajaran kita? Ya, pasti karena banyak manfaatnya. Pasti tidak mungkin pemerintah memasukkan materi cerita fabel tapi tidak punya manfaat. Pastikan ada manfaat. Nah, kira-kira apa manfaat dari belajar tentang cerita? Oke, sebelum saya jawab, jangan sampai mungkin ada juga yang bisa jawab. Apa kira-kira manfaat kita mempelajari cerita fabel? Nah, manfaat berarti nilai guna ya. Apa ini kegunaannya? Untuk apa kita belajar ini cerita fabel? Kalau tidak ada gunanya, tidak usah. Tapi kan ada. Apa kira-kira ada dari sekalian? Menambah pengetahuan. Itu pasti ya. Jadi salah satu manfaat kita mempelajari cerita fabel adalah menambah pengetahuan. Apalagi tentang cerita yang ada di daerah kita masing-masing. Kalau kita tidak memperkaya cerita-cerita itu di dalam pengetahuannya kita, maka bisa jadi cerita itu akan hilang. Jadi salah satu kita mempelajari cerita fabel adalah menambah pengetahuan. Gitu. Ayo lain. Oke, mungkin ada. Kalau ada silakan. Kalau tidak ada, Pak Guru nanti akan tambahkan juga. Ya. Silakan kalau ada. Pak Guru tambahkan ya. Salah satu manfaat belajar cerita fabel itu adalah
Di dalam cerita Babel itu banyak pesan-pesan moral, banyak pesan-pesan kebaikan di dalamnya, banyak ajaran-ajaran yang bisa kita tiru di dalam cerita Babel. Supaya apa? Supaya kita jadi manusia yang berbudi pekerti. Supaya kita menjadi manusia yang baik, yang berbudi pekerti selayaknya manusia. Ya, banyak. Makanya itu di dalam cerita Babel selalu diperankan oleh binatang, tapi ada sifat-sifat manusia. Jadi tujuan pembelajaran hari ini itu yang pertama, ada sekalian mengetahui apa itu pengertian dari Babel. Itu yang pertama. Yang akan kita mau pelajari. Kemudian setelah ada sekalian mengetahui pengertian dari Babel, ada sekalian dituntut juga untuk mengetahui contoh Babel yang ada di daerah kita di Bangmongi. Oke, ketiga, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah ada sekalian mengetahui informasi-informasi unsur intrinsik di dalam cerita Babel. Tiga tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, pengertian contoh Babel baik secara umum ya maupun di daerahnya kalian. Kemudian unsur-unsur intrinsik atau informasi-informasi di dalam cerita Babel itu. Begitu ya? Ada di sekalian sudah paham yang tujuan itu? Oke, harus paham. Karena lagi-lagi saya katakan, kalau ada sekalian tanpa tujuan, maka ada sekalian akan bergerak tanpa tujuan. Dan itu akan sia-sia. Oke, saya akan memutarkan video tentang cerita Babel. Ya. Saya akan putarkan. Saya harap ada sekalian perhatikan cerita Babel yang akan ada sekalian tonton. Sebentar akan ada LKPD yang menjadi pertanyaan-pertanyaan dari Babel yang ada sekalian tonton ini. Jadi sebentar itu selain di dalam LKPD itu ada ceritanya secara teks, ya. LKPD ini ada cerita, tahu ya? Cerita secara teks, tahu ya? Misalnya ceritanya di dalam buku, di dalam LKPD nanti ada. Selain itu ada sekalian juga saya putarkan videonya. Burung merak jantan adalah bambu baru di hutan. Keindahan bulu ekornya membuat merak jantan dikagumi oleh semua pengunjung, termasuk kancing, binatang paling cerdik di hutan. Tak pergi, ia selalu menyombongkan bulu indahnya, terlebih kepada ayam dan angsa. Ia sengaja berlenggak-lenggok lama di depan mereka untuk pamer. Menurut merak, bulu mereka yang paling jelek. Merak berkeliling hutan untuk mengadu keindahan bulunya dengan penghuni hutan lainnya. Sejauh ini belum ada yang bisa mengalahkannya. Hanya kancil saja yang belum kalah, kata Merak. Merak pun pergi. Kancil sudah mendengar cerita tentang kesombongan Merak. Oleh karena itulah, setiap kali Merak datang menemui, Kancil selalu menghindar dan tidak memperdulikan si Merak. Saya mau tanya sama adik sekalian, setelah menyaksikan video tadi, apa informasi yang bisa yang kalian dapat dari video tadi? Dan banyak tadi, dari awal sampai akhir banyak sekali informasi. Ya, banyak ya? Contohnya,
Pokoknya ada si kanji, ada bunga merah. Itu satu informasi. Ya, sudah satu. Apalagi informasi yang bisa kalian sampaikan? Ayo, silakan. Siapa? Bisa? Fatur, ayo. Ayo, masing-masing harus punya argumentasi. Dari video tadi, apa yang bisa kalian informasi apa yang kalian dapat? Ayo, kalian harus berani. Yang salah saya tidak hukum tidak. Saya hanya mau kalian bisa menyampaikan apa yang ada di pikiran. Apa informasi yang kalian dapat dari video tadi? Ayo, silakan. Sifat mereka yang berbeda-beda. Ya, iya, itu salah satu informasi. Kan berbeda-beda ya. Ada tadi sombong, ada baik hati, ada suka menolong, ya. Ada kasihan, dia tidak suka juga dengan orang yang sombong. Ada lagi informasi, ya. Ya, jadi nanti akan tertuang informasi itu akan tertuang di LKPD-nya adik-adik sekalian nanti. Jadi selanjutnya adik-adik sekalian bagi kelompok. Silakan. Ingat ya, kelompoknya jangan jauh sekali sana supaya kamera masih bisa ya lihat kalian. Silakan. Nanti kalau ada pertanyaan bisa Oke, ini ada di sini unsur ilustrasinya lengkap. Kalau kalian bingung apa itu tema, bisa lihat di sini. Silakan dilihat pertanyaannya. Ada di situ pertanyaannya. Yo, bentuknya ada pertanyaannya di dalam. Petunjuk itu bukan pertanyaan ya. Pertanyaan yang di bawah petunjuk. Ya, setelah petunjuk ada pertanyaan. Nah, silakan. Nah,
Nanti kalau tidak mengerti bisa tanyakan. Saya harap kalian saling berdiskusi ya. Sudut pandang itu begini. Sudut pandang. Ada sudut pandang orang pertama. Misalnya loh. Coba pegang satu. Malu sudah. Apa itu sudut pandang? Sudut pandang itu ada kata sudut sudut pandang. Pandang kan berarti misalnya saya lihat begini. Berarti saya merekam ya. Berkaitan dengan sudut pandang. Sudut pandang itu adalah cara gaya penceritaan menggunakan kata yang sering digunakan, misalnya aku atau dia. Misalnya kalau aku berarti menggunakan sudut pandang orang pertama. Nanti perhatikan dulu, nanti kamu gak lihat di sini. Misalnya malah aku tadi itu menggunakan, dia menceritakan dari dirinya sendiri. Itu disebut dengan sudut pertama pandang orang pertama. Berarti saya menceritakan tentang diri sendiri. Toh kan sudut pandang orang pertama. Berarti saya menceritakan diri sendiri. Toh paham? Ada sudut pandang orang ketiga, dia. Jadi dalam cerita ini ceritakan terus dia. Misalnya dia siapa, teman kah? Berarti dia menggunakan sudut pandang. Jadi dalam sebuah cerita ini biasanya ada dua. Sudut pandang orang pertama. Oh iya, ini sudut pandang definisi. Aman belum mana sih? Aman ini pesan. Iya. Mana saya? Ini boleh ke? Oke, 4 menit lagi. Sudah? Oh, sudah ya? Oke, jadi begini. Coba perhatikan. Sudah semua ya? Oke. Jadi karena kalian sudah, saya akan persilakan untuk presentasi. Sebentar setelah presentasi itu kan coba perhatikan. Perhatikan ya. Pada saat presentasi saya akan menilai jawabannya kalian. Kemudian kan tugasnya itu LKPD-nya kan akan saya kumpul juga. Setelah presentasi, saya dengarkan dulu. Sebentar kita simpulkan bersama-sama di mana jawaban ini yang benar. Ya. Oke, jadi kalian presentasi dulu. Saya belum ada komentar belum. Begitu ya? Oke. Siapa yang mau duluan presentasi? Oke, silakan.
karakteristik yang muncul pada video teks fabel tersebut. Tema, burung merak yang sombong. Tokoh atau watak, kancil, cerdik, dan baik. Merak sombong, ayam baik, angsa baik. Kata tidak diketahui, semut tidak diketahui, kelelawar tidak diketahui, kelinci, rubah, dan tupai juga tidak diketahui. Yang tidak diketahui sifatnya ya. Alurnya ialah alur maju. Alur maju tidak menceritakan tentang kisah sebelumnya. Latar tempat di hutan, latar waktu siang hari, latar suasana senang, marah, dan sedih. Amanat atau pesan, jangan jadi anak yang sombong. Ikutilah seperti sifat kancil yang cerdik, suka menolong, dan baik serta rendah hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok yang tampil. Nah, kelompok yang saya ya. Oke, silakan dulu. Oke, sebentar kita akan membahas bersama. Oke. Sekarang kan kalian sudah presentasi semua. Saya ingin setelah presentasi apa penilaian teman-teman terhadap temannya yang presentasi? Ayo, silakan kalian menanggapi apa yang dipresentasikan temannya tadi. Silakan. Ayo. Siapa yang mau kasih tanggapan? Kelompok ini mungkin mau beri tanggapan kepada yang lain pun bisa beri tanggapan kepada kelompok yang lain masing-masing. Silakan. Oke, ada nih kelompok ini sudah ada tanggapannya. Ini sudah ada belum? Ada. Oke. Sudah ada tanggapannya atau belum? Atas penampilan kedua kelompok ini tadi? Ada. Oke. Saya persilakan dulu kelompok yang ini untuk menanggapi pertama penampilan dari kedua kelompok teman-temannya. Silakan. Apa tanggapannya? Ini kelompok 2, kelompok 1, ini kelompok 3. Berdasarkan urutan tampilannya tadi. Silakan kelompok 3 menanggapi, mau tanggapi kelompok berapa? Kelompok 2 atau 3? Oke, silakan kelompok 3 tanggapi penampilan kelompok 2. Silakan. Tidak serius. Oke. Apa lagi? Silakan tanggapi kalau ada masukan dari kelompok lain, kalian tidak boleh emosi ya. Sudah seperti itu. Harus kelompok 1 bagus. Oke. Sudah. Oke, jadi ada tanggapan positif untuk kelompok 1 katanya bagus. Kelompok 2 ada tanggapannya, anggap masukan, jangan tidak boleh marah ya. Sudah begitu masukan. Kurang serius ya. Oke. Oke, silakan lagi kelompok 2 untuk menanggapi tampilan teman-temannya. Baik, terserah mau tanggapi kelompok 3 atau kelompok 1. Kelompok 1 serius. Serius. Oke. Silakan tanggapi kelompok 3, mau tanggapi juga. Kecil suaranya. Oke. Jadi kelompok 3 nanti kalau presentasi lagi kasih besar suaranya. Ya. Oke. Pakai toa. Ini suara ini biar tidak pakai toa bisa nih. Oke. Cukup, masih ada? Oke. Sekarang kelompok 1.
silakan menanggapi kedua kelompoknya yang sudah tampil tadi. Tanggapan kami pada kelompok 2, mungkin kami menanggapi presentasi mereka. Mohon maaf kalau kami menanggapi tidak baik. Karena tanggapan kami pada mereka mereka mempresentasikan hasil LKPD mereka tidak dengan serius atau tidak baik. Oke, tidak serius ya. Harus berbesar hati ya. Ini masukan supaya ke depan lebih baik lagi, ya. Oke, ada kan? Oke. Tidak ada. Sudah cukup ya? Oke, jadi segala masukan dan kritikan itu supaya apa? Supaya kita lebih baik lagi. Misalnya kelompok 3 ada masukan dari kelompok lain, ya supaya nanti ke depannya lebih baik. Begitu pula kelompok 2 ya. Terima masukan dari siapapun supaya apa? Supaya kita lebih baik lagi. Begitu pula kelompok pertama, apa yang sudah kalian capai mungkin menurut 2 kelompok tadi karena bagus, jadi kalian harus pertahankan. Gitu. Oke, lanjut. Oke, sekarang kita simpulkan jawaban yang telah kalian analisis. Oke, sekarang kita masuk di kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Oke, kita mulai sama-sama ya. Kita mulai dari tema. Kebanyakan tadi temanya itu yang ditulis adalah tokoh dan penokohannya. Misalnya burung merak yang sombong, itu berarti yang ditulis adalah tokoh dan penokohannya. Kenapa? Karena tokohnya adalah burung merak dan penokohannya adalah sombong. Jadi yang berasa menulis tema adalah burung merak yang sombong, berarti yang dia tulis adalah tokoh dan penokohan. Jadi kembali lagi bahwa tema ini tokoh ya. Inti dari cerita itu apa? Jadi inti dari pembelajaran itu adalah sifat sombong yang membawa dampak buruk. Yang menjawab itu benar. Jadi itu di situ ada sifat sombong yang membawa dampak buruk. Jadi inti dari cerita itu sebenarnya adalah dia menerangkan sifat sombong yang membawa keburukan kepada siapapun. Itu ya. Oke, jadi bukan berarti setiap jawabannya kalian itu salah, tidak. Pasti ada nilainya juga, walaupun kalau kurang mendekati kurang juga poinnya. Ya, kalau mendekat sekali banyak poinnya. Jadi kebanyakan di tema kekeluaran yang tema. Kemudian tokoh dan penokohan ini secara umum hampir semua benar. Ya, untuk tokoh dan penokohan. Ya, walaupun ada sedikit yang terutama mengenai tokoh merak dan si kancil, mereka kan kental sekali sifatnya, di mana merak itu sombong dan kancil berwatak sangat cerdik, baik, sudah cerdik, baik lagi. Kemudian siapa yang jawab kalau merak itu juga benar? Itu juga sifatnya merak benar. Selain sombong juga dia benar sebenarnya. Itu juga benar. Jadi sudah 2 ya. Perhatikannya sudah 2 kesimpulannya. Oke, kesimpulan yang ketiga, alurnya. Sudah banyak tadi yang jawab benar. Alurnya itu adalah alur. Jadi yang jawab alur maju itu benar ya.
Waktunya. Oke, siang hari. Suasananya. Apa suasana? Senang boleh. Apa lagi? Marah. Boleh karena ada juga yang marah kan. Apa lagi? Sedih. Apa yang sedih? Oke. Apa lagi? Ada lagi yang kalau ada juga yang jawab itu latar suasana itu lucu, itu juga benar. Kenapa? Karena mereka membohongi merah, ya, bahwa akan ada pemburu. Itu kan akal-akalannya kan, sehingga burung merah dia lari tinggalkan tempatnya mereka itu kan. Lucu ya, sebuah kelucuan menurut saya. Oke. Sekarang masuk di amanat. Amanatnya sebagian besar sudah benar, bahwa kita tidak boleh jadi orang yang sombong, karena orang yang sombong akan membawa petaka bagi kita sendiri. Itu pesan. Oke. Itu kesimpulan pembelajaran yang kita hari ini. Oke. Ingat ya, kesimpulan itu harus kalian ingat. Kenapa? Karena disitulah inti pembelajarannya kita. Jadi kalau ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu, kalian sudah bisa jawab. Tadi kalian sudah analisa sendiri, kemudian saya juga sudah simpulkan. Oke, sekarang saya minta adik-adik sekalian, bagaimana tanggapannya dengan model pembelajaran yang seperti ini? Oke, senang. Oke, bahagia, semangat. Oke, bagus semua ya. Mudah-mudahan ini dari hati adik-adik sekalian yang paling dalam, bahwa memang sedemikian adanya. Oke. Kemudian pembelajaran kita selanjutnya kita akan mempelajari struktur dari cerita Fabel itu sendiri. Oke, nanti pertemuan ke depannya lagi. Oke. Sekian pembelajaran kita. Jadi untuk pertemuan yang kita sudah selesai ya. Oke. Jadi untuk selanjutnya kalian bisa beristirahat.